Kalian udah tahu belum bagaimana sebuah hutan tetap ada dan terus memberikan manfaat bagi manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razikir Pratama dengan NIM D1D022001. Pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran. Ternyata hal itu tidak terjadi begitu saja. Di balik setiap kawasan hutan ada banyak proses yang dikenal sebagai manajemen sumber daya hutan. Secara mendasar, menurut Suparman dan Alam tahun 2009, manajemen dapat diartikan sebagai seni, ilmu, dan proses untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan melalui kegiatan dengan orang lain. Jadi, manajemen hutan didefinisikan sebagai seluruh keputusan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Manajemen hutan bertujuan membantu memilih alternatif pengelolaan yang paling tepat agar mencapai tujuan pengelolaan hutan. Fungsi manajemen hutan menurut Kissinger et al. Tahun 2021 salah satunya adalah fungsi kepemimpinan. Fungsi ini berkaitan dengan unsur-unsur manajemen yaitu POACE, yaitu unsur-unsur manajemen terdiri dari planning atau perencanaan yang dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dalam mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Perencanaan memanglah sangat penting, disajikan biasanya dalam bentuk dokumen. Melalui perencanaan, seseorang manajer akan dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana cara untuk melakukannya. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian merupakan proses pemberian perintah, pengolahan, serta koordinir setiap individu dan kelompok untuk menetapkan rencana. Yang ketiga, actuating atau pengarahan merupakan proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat, serta membimbing mereka dalam melaksanakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, ada controlling atau pengawasan yang dimaksud untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya. Yang kelima, ada evaluating atau evaluasi adalah mengukur secara objektif hasil kegiatan organisasi. Dalam bagian planning, perencanaan di bidang kehutanan, menurut KLHK tahun 2020 menyebutkan perencanaan hutan merupakan tahapan penting dalam pengelolaan hutan sebagai pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan, yaitu pengelolaan hutan lestari. Perencanaan hutan meliputi 5 kegiatan. Yang pertama, inventarisasi hutan, yaitu kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkap. Hasilnya merupakan informasi dasar utama untuk menyusun rencana pengelolaan hutan guna mencapai manfaat fungsi hutan optimum. Yang kedua, itu pengukuhan kawasan hutan, yaitu rangkaian kegiatan penunjukan batas, pemetaan, dan penetapan hutan dengan tujuan memberikan hukum atas status, fungsi, letak, dan luas kawasan sehingga terwujudnya kepastian hukum mengenai status, batas, dan luas wilayah hutan. Yang ketiga, ada penatagunaan kawasan, yaitu kegiatan penetapan fungsi kawasan meliputi penggunaan kawasan sesuai dengan fungsinya, yaitu kawasan suaka alam, cagar alam dan suaka marga satwa, kawasan hutan pelestarian alam, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan hutan taman buru, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi. Yang keempat, ada pembentukan wilayah pengelolaan hutan. Dalam pembagiannya, pengelolaan hutan tingkat provinsi terbentuk dari himpunan wilayah-wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten atau kota beserta unit-unit pengelolaan hutan lintas kabupaten atau kota dalam provinsi. Wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten atau kota terbentuk dari himpunan-himpunan unit pengelolaan hutan di wilayah kabupaten atau kota dan hutan hak di wilayah kabupaten atau kota. Pada tingkat unit pengelolaan hutan dibentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH.
Yang kelima, ada penyusunan rencana kehutanan, merupakan pedoman bagi penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan ketika di lapangan. Berdasarkan setara geografis, dibedakan menjadi 3, yaitu rencana kehutanan tingkat nasional, rencana kehutanan tingkat provinsi, yang ketiga, rencana kehutanan tingkat kabupaten. Selanjutnya itu berdasarkan fungsi pokok kawasan hutan, dibedakan menjadi 3. Yang pertama, rencana hutan konservasi, yang kedua rencana hutan produksi, yang ketiga rencana hutan lindung. Berdasarkan jangka waktu lagi, dibedakan menjadi 3. Yang pertama, rencana kehutanan jangka panjang meliputi 20 tahun, rencana kehutanan jangka menengah meliputi 5 tahun, rencana kehutanan jangka pendek meliputi 1 tahun. Di perhutanan sosial, dalam peraturan Menteri LHK tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial, yaitu sistem pengelolaan hutan lestari dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat. Skema yang diusung dalam perhutanan sosial ini ada 5. Yang pertama, hutan desa, yaitu hutan negara yang belum dibebani izin hak berada dalam wilayah administrasi desa dikelola oleh desa. Masa berlaku izinnya 35 tahun. Yang kedua, hutan kemasyarakatan, yaitu hutan negara yang memanfaatkan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Masa berlaku izinnya sama 35 tahun. Selanjutnya ada hutan tanaman rakyat, yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi. Masa berlaku izinnya 35 tahun. Keempat, ada hutan adat, yaitu hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dalam perhutanan sosial tidak memiliki batas masa berlaku, jadi berlaku selamanya, selama masyarakat adat dan wilayahnya masih diakui keberadaannya. Yang kelima, kemitraan kehutanan. Kemitraan kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau jasa, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. Pengelolaan hutan dalam skema kemitraan ini meliputi Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH, Balai Besar Taman Nasional, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, UPT Tahura, ataupun BUMN pengelola hutan negara. Jangka waktu persetujuan kemitraan disesuaikan dengan masa berlakunya perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan berlakunya persetujuan penggunaan kawasan hutan. Sementara kerjasama kemitraan konservasi memiliki jangka waktu 5 tahun. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.